terutama kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan kesempatan. Nah, insya Allah pertemuan kita pada ba'da sholat Jumat ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya ingin meluruskan berbagai persoalan yang ada. Yang pertama, ketika Bolmong ini mekar, ada Boltim, ada Bolmut, ada Kota Mobagu, ada Bolsel. Pada saat kami berpisah, kami menyatakan diri. Hari ini kita berpisah, besok kita akan bersatu lagi. Itu prinsip waktu itu. Pak Yuda Rantung, koordinator Kota Mobagu. Pak Asri Panani, koordinator Bolmut. Saya sendiri koordinator Bolsel. Boltim itu sebenarnya tidak dalam rencana. Disisip tiba-tiba jadi, alhamdulillah. Nah, saat itu kami berkomitmen bahwa setelah ini kita akan membentuk provinsi. Oleh karena itu jangan ada pemahaman bahwa saya itu tidak ingin pemekaran. Itu pemahaman yang sangat salah. Kenapa saya bilang Kota Mobagu? Jadi begini, kita akan memekarkan daerah ini menjadi provinsi. Mungkin saya, mungkin kalian, pada 30-40 tahun depan, tidak akan merasakan ini. Tapi generasi kita, bahwa Kota Mobagu ini sudah sangat tidak representatif untuk menjadi ibu kota. Kecuali Lolayan kita ambil masuk Kota Mobagu, sehingga ketambahan. Kemudian wilayah Pasi, ada berapa itu masuk kepada Kota Mobagu. Itu baru kita bisa, karena wilayah kita cukup besar. Kenapa kita tidak berpikir ketika Lolak, ibu kota Wolak Mongondo, sementara mendesain kotanya, kenapa kita tidak gabung di sana? Satukan menjadi ibu kota provinsi. Itu pemikiran saya. Dan itu di alam demokrasi itu biasa. Hanya saya sangat sayangkan, toh, tidak ada panitia yang datang ke saya yang mampu memberikan alasan. Mohon maaf, Pak Suhendro Boroma datang menyodorkan ini. Ketika saya lemparkan ide itu, diam. Adik saya Noyodo, demikian juga. Padahal itu bukan barang haram. Nah, tapi karena ini asas demokrasi, 5, 4 sudah, mau tidak mau saya harus ikut. Itu demokrasi namanya. Tapi saya tidak ingin dikatakan, Pak Salih, saya sudah tanda tangan, kenapa Mayulu tidak tanda tangan? Sorry, mungkin Pak Salih tidak memikirkan itu. Tapi saya pikir itu. Kota Mobagu ini mungkin 20 tahun datang sudah sangat sumpek, sudah sangat sesak. Padahal kita harus menyediakan infrastruktur sebagai ibu kota provinsi. Saya pikir adik-adik semua kenal siapa saya. Saya selalu mengatakan apa adanya, benar-benar salah-salah. Sama sekali saya tidak ingin beradu argumen dengan kalian. Ketika saya baca di koran, kru TVR sudah biar aja. Tadi saudara kakak saya Anton Mamonto, saya kan tidak menghambat. Saya cuma melontarkan pemikiran itu. Tapi tidak ada masalah. Kalau ada yang berani jawab, Pak, Om, Pak, itu nanti kita orang bicarakan. Karena undang-undang yang dikasih turun itu bukan harga mati. Undang-undang dasar saja bisa kita revisi. Bisa kita amandemen. Apalagi cuma undang-undang tentang insya Allah pembentukan Provinsi Bolmong Raya. Tidak ada masalah. Tapi tidak ada yang memberikan itu. Muncullah Sehan Ambaru. Alhamdulillah saya bersyukur dia bantah saya dengan itu. Tapi yang lain-lain sudah emosional semua. Apa itu? Tidak, saya tidak menghambat ini. Karena ini komitmen awal Toran. Saya masih ingat 2001 ketika saya dialog dengan Mama Didi. Mama Didi bilang, "Go, kenapa ini bola Amongondo seperti begini tidak pernah maju?" Saya cuma kasih satu, Bo. Kuncinya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah itu 2, bisa mekar, bisa bergabung dengan daerah lain. Maka muncullah konsep pemekaran.
Kalian masih ingat Kota Mobagu dulu? Map kuning. Silakan kalian tanya ke Devri Ponto. Itu ulas siapa? Almarhum Sebe. Kami bukan menolak Kota Mobagu, bukan. Tapi belum siap. Pada waktu Kota Mobagu itu mau dimekarkan. Maka lahirlah panitia pemekaran. Yang ketuanya, saya mau itu. Bukan juga protes kepada panitia. Map ini datang ke saya terbang sendiri. Saya tidak tahu siapa yang bawa. Tiba-tiba TUP bilang, Pak, mau tanda tangan. Apa ini? Oh, tunggu dulu. Maaf, saya bukan minta diharai. Bukan itu. Tapi kita orang bercerita dulu ini. Kenapa? Kalau saya tanda tangan ini bukan persoalan pribadi saya. Persoalan daerah, persoalan DPR. Karena harus ada pernyataan menanggung biaya selama 3 tahun. Dan itu harus di APBD kan, bukan keputusan saya. Harus dengan DPRD dong. Nah ini semua. Jadi tidak sepicik itu pemikiran saya. Tidak demikian. Oleh karena itu saya katakan ke saya, ayo mari kita orang ke UDK. Ini yang aslinya saya sudah tanda tangan. Sudah ada yang saya tanda tangan ini. Udah ya? Udah tanda tangan. Nah, saya cuma ingin meluruskan itu supaya tidak ada polemik yang nantinya seakan-akan mendiskreditkan bola Mongondo Selatan. Tidak demikian. Itulah adik-adikku. Mudah-mudahan kalian bisa maklum ini. Inilah saya dengan apa adanya. Saya belum berubah seperti dulu. Anhar masih seperti dulu. Marah-marah, sudah itu selesai. Ada kesan teman-teman wartawan di Kota Mobagu tidak familiar dengan saya. Tidak demikian. Silakan kalian tanya kepada teman-teman kalian di Polsek. Bagaimana saya dengan mereka. Setiap saya ke Jakarta, kalau ada acara dinas, saya ajak satu-satu antri gantian. Pameran barusan di Manado, saya serahkan ke mereka. Kalian yang atur semua. Pemda tinggal di belakang. Jadi ketika dia bilang saya tidak familiar dengan wartawan, tidak benar. Mungkin wartawan yang tidak kenal saya. Demikian saudara-saudara, saya tidak ingin berlama-lama. Walaupun ada tawaran makan dari Acip, saya harus bergabung di Lembah Bening. Sambil menunggu perintah mau ke mana. Sayang anak tidak jadi calon. Baik, mari kita tanda tangan dengan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan pembentukan Provinsi Bolmong Raya ini senantiasa akan mendapat berkah dan secepatnya amin, disepakati kemudian diundangkan menjadi satu undang-undang pembentukan Provinsi Bolmong Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Alhamdulillah. Berjuang,